Hai Amirul Mukminin, jangan kau lihat kekuatan kau hari ini, tapi perhitungkan kekuatanmu ketika berhadapan, ketika engkau berdiri diadili di hadapan Allah, dikawal malaikat, di hadapan para nabi, di pengadilan Allah di yaumul mahsyar. Dibacalah ayat ini, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Maka rugilah orang yang datang menghadap Allah membawa kezoliman, ketika dia ada di dunia, ketika dia tertipu untuk berbuat zalim, merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, merasa lebih mampu, merasa pemegang keputusan. Maka ketika itu masih ada pengadilan yang menunggu, bahkan pengadilan yang di dunia akan diadili di hadapan Allah. Hakim-hakim di dunia akan dihakimi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadzal khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa man ya'mal minas salihat salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulma wala hatma. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib insyaallah akan mengajak kaum muslimin untuk mentadabburi dua surat, yaitu dua ayat dari surat Toha, ayat 111, ayat 112. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini pernah dibacakan oleh Imam Abu Hanifah Nu'man, Imamul A'zam, dalam memberikan menyikapi sikap Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Namun sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita coba mentadabburi ayat ini dahulu. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nanti semua kita, wajah-wajah kita tertunduk di padang mahsyar di hadapan Allah Al-Hayyul Qayyum. Hilang semua kepongahan, berakhir semua kesombongan, selesai semua persoalan kehebatan kita. Ketika itu, hal-hal yang membuat kita sombong, pongah, angkuh kepada Allah, kepada syariat, merasa lebih cerdas daripada Quran dan Sunnah, merasa lebih berkuasa daripada Allah, power kita sudah berakhir sudah. Semua yang sombong di dunia ketika itu, wa anatil wujuh, mereka tertunduk malu di hadapan Allah, tertunduk hina. Dan ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai terjadi kepada kita. Siapa yang menundukkan dirinya di dunia kepada Allah, dia akan dimuliakan Allah nanti di akhirat. Siapa yang tidak mau menundukkan dirinya kepada Allah, kepada agama, kepada syariat, kepada nasihat ulama di dunia,
maka kelak dia akan dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum, dan kala itu wajah-wajah tertunduk hina di hadapan Al Hayyul Qayyum, Allah yang maha hidup. Penguasa tidak selamanya hidup, pensiun pasti, kematian pasti. Hanya Allah yang bersifat Hayyul Qayyum, yang tetap hidup dan tetap berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terjadi di negeri ini ada presiden yang tidak mati, ada pejabat yang tidak mati, ada menteri yang tidak diganti. Semuanya pensiun atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum, hanya Allah. Selain Allah akan tertunduk memberikan pertanggungjawaban di hadapan Al-Hayyul Qayyum. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah kalimat yang keluar, ayat inilah yang dibacakan oleh Imam Abu Hanifah ketika Ja'far al-Mansur menggertaknya, mengancamnya, akan mempenjarakannya, akan menghukumnya. Wahai Abi Hanifah, kau tunggu keputusanku. Maka Abu Hanifah berkata, hai Ja'far Mansur, hai Amirul Mukminin, jangan kau lihat kekuatan kau hari ini, tapi perhitungkan kekuatanmu ketika berhadapan, ketika engkau berdiri diadili di hadapan Allah, dikawal malaikat, di hadapan para nabi, di pengadilan Allah di yaumul mahsyar. Dibacalah ayat ini, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Maka rugilah orang yang datang menghadap Allah membawa kezoliman, ketika dia ada di dunia, ketika dia tertipu untuk berbuat zalim, merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, merasa lebih mampu, merasa pemegang keputusan. Maka ketika itu masih ada pengadilan yang menunggu, bahkan pengadilan yang di dunia akan diadili di hadapan Allah. Hakim-hakim di dunia akan dihakimi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini luar biasa. Zulma, kezoliman. Jangan sampai ada di pundi Anda catatan kezoliman ketika Anda menghadap Allah. Mungkin Anda bisa berbuat zolim kepada orang lemah, kepada orang yang tidak tahu, kepada orang yang tidak berdaya di hadapan Anda. Kezoliman itu ada 3, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama, zolim kepada Allah. Zolim kepada Allah, sidang jemaah. Apa itu zolim kepada Allah? Zolim dalam pelanggaran akidah, zolim dalam pelanggaran syariat, zolim dalam merusak ajaran akhlak-akhlak Islami. Anda tukar adab dan akhlak Islam dengan gerakan budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam. Ada proyek-proyek yang ada pada proyek Anda ternyata merusak budaya Islam. Anda tidak suka penampilan yang Islami, pakaian yang Islami, cara yang Islami. Anda ingin modern, Anda ingin salut kepada orang-orang kafir. Anda bikin gerakan merubah peradaban dan budaya. Maka itu sidang jemaah, Anda telah zolim kepada Allah. Sanggupkah? Saya tanya, sudah banyak manusia-manusia yang merasa kuat ingin berbuat zalim kepada Allah, ditumbangkan dan dihinakan. Tidak cukupkah kisah Firaun? Tidak cukupkah kisah Namrud? Tidak cukupkah kisah-kisah dalam Al-Quran di mana kaum Ad, kaum Samud dan yang lainnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini coba bayangkan, setelah pandemi ada lagi penyakit binatang.
tidak akan berhenti azab Allah kalau anda tidak mau menundukkan wajahmu di dunia sebelum wajahmu ditundukkan di akhirat oleh Allah. Wa anatil wujuh, wajah kau nanti akan ditunduk hinakan, maka tundukkan wajahmu hari ini kepada agama, insya Allah engkau dimuliakan nanti di hari wajah orang lain ditundukkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita semua sepakat merawat NKRI, tapi jangan anda melabrak ke wilayah yang di tataran ideologi yang ada dalam literatur Islam. Jangan anda melabrak sampai ke wilayah khazanah Islam. Ada ideologi, ada fikih. Kalau anda bicara Indonesia NKRI-nya dengan kesepakatan-kesepakatan, itu wilayah fikihnya. Kita kaji adalah wilayah fikih muamalat atau wilayah fikih yang mana? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, semoga ada yang sadar di antara kita. Wa anatil wujuh, maka sidang jemaah Imam Abu Hanifah akhir cerita, apa kata Imam Abu Hanifah ketika dipaksa menerima syarat dari penguasa? Apa jawab beliau? Syarat dari Allah, aturan Allah lebih utama untuk aku terima daripada syarat dari kalian. Imam Abu Hanifah lah yang mengatakan redha dengan kezoliman adalah dosa besar. Imam Abu Hanifah mengatakan ridha dengan kezoliman adalah dosa besar. Imamul A'zam Abu Hanifah Nu'man lahir 80 Hijriah di Kufah, meninggal 150 Hijriah, pengasas mazhab Hanafi, Imam Ahlur Ra'i yang bergelar Imam A'zam, berguru kepada 4.000 orang guru. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dipenjarakan beliau, dicambuk sekian lama, meninggal di usia yang mendekati 70 tahun dalam penjara, dalam kondisi di dalam menghadapi sakitnya cambukan dalam penjara, meninggal ketika sujud. Imam Abu Hanifah Nu'man. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka belum selesai. Orang-orang yang terzolimi ini hati-hati berbuat zolim. Zolim yang kedua, zolim kepada manusia. Orang yang merasa punya kesempatan, sering dia tergoda untuk berbuat zolim. Merasa punya kekuatan, tergoda berbuat zolim. Apalagi punya kekuasaan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, penguasa-penguasa yang tidak kuat imannya, ketakwaannya, mereka cenderung berbuat zolim, terutama musuhnya itu para ulama. Karena yang getol menasihati penguasa yang zolim itu adalah ulama, maka mereka merasa terganggu dengan ulama, projek-projeknya terhalang oleh ulama, maka lahirlah penguasa-penguasa yang memusuhi ulama. Tetapi dia tidak tahu apa kekuatan yang berada di belakang ulama. Tidak jarang penguasa-penguasa yang mati sesuai dengan doa ulama. Saya ulangi sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak jarang penguasa yang mati sesuai dengan doa ulama. Ja'far al-Mansur setelah mati Abu Hanifah, wafat Abu Hanifah dalam penjaranya, maka dia masih melanjutkan. Ketika itu dipanggilnya Sufyan Ats-Tsauri, dipaksanya untuk menjadi qadhiyul qudha, menjadi hakim agung. Maka ketika itu Sufyan Tsauri menolaknya, dia memaksa, mengancam dengan pedangnya, dicabutnya pedangnya, dihalangi oleh orang lain.
melihat kondisi serius, Sufyan Tsauri berkata, "Wahai khalifah, kalau begitu beri aku kesempatan sampai besok pagi. Maka ketika itu besok pagi aku akan datang memakai baju Qadil Qudah." Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, tengah malamnya larilah Sufyan Tsauri arah ke Yaman. Kemudian sampai di sebuah kebun, dia bekerja di kebun itu karena tidak ada uang untuk nafkahnya. Maka ketika itu sidang jemaah, Ja'far Al-Mansur menginstruksikan seluruh wali-wali gubernur-gubernur Islam di wilayah Islam manapun menangkap Sufyan Tsauri, dan orang yang menyerahkan Sufyan Tsauri diberikan hadiah imbalan yang besar. Tangkap Sufyan Tsauri dalam keadaan hidup dan mati. Demikian keputusan Ja'far Al-Mansur. Maka bekerjalah dia di sebuah kebun. Ketika dia bekerja di kebun itu, setelah 3 hari pemilik kebun berkata, "Wahai saudara, dari mana Anda?" "Saya dari Kufah." "Kalau begitu mana yang lebih enak lezat, buah-buahan yang ada di Kufah dan buah-buahan yang ada di kampungku ini?" Katanya, "Aku tidak pernah memakan buah-buahan di kebunmu ini. Aku belum pernah mencobanya." "Bagaimana engkau ini sudah bekerja di kebunku selama 3 hari, engkau tidak pernah mencobanya karena engkau tidak mengizinkan," kata Sufyan Tsauri. "Berarti engkau sangat warak seperti waraknya Sufyan Tsauri." Dia tidak tahu kalau lawan orang yang di depannya itu Sufyan Tsauri. Berarti engkau mencoba untuk jadi orang warak, yaitu orang yang sangat hati-hati terhadap yang haram, seperti waraknya Sufyan Tsauri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kembalilah ketika itu, kalau begitu makanlah apa yang kau mau. Pergilah tukang kebun bercerita kepada temannya. Dia tanya bagaimana ciri-ciri orangnya. Begini-begini. Kalau begitu dia Sufyan Tsauri, mari kita tangkap dia. Kita serahkan, kita ambil hadiah besar dari khalifah. Larilah Sufyan Tsauri. Kemudian orang ini cerdik, diumumkan bahwasanya pekerja yang melarikan diri itu pencuri, melarikan barangnya, sehingga dikerahkan oleh gubernur Yaman, polisi-polisi surtah untuk menangkap Sufyan Tsauri. Sampai ketika itu perdebatan, ternyata tidak ada bukti. Maka ketika itu disuruh yang lain pergi, secara 4 mata ditanya oleh gubernur Yaman, "Siapa engkau sebenarnya?" "Aku Sufyan." "Siapa engkau?" "Aku Sufyan." "Siapa nama bapakmu?" Sampailah akhirnya digali-gali, ketahuan dia ngaku, "Saya Sufyan Tsauri." "Berarti engkau yang sedang diburu oleh khalifah?" "Iya." "Kemudian engkau yang sedang dijanjikan hadiah besar untuk yang menangkapnya?" "Iya." Melihat kewaraannya, kesolehannya, bingunglah gubernur Yaman. Ini ulama besar. Apa katanya? "Sekarang engkau diam-diam sajalah di negeriku, terserah engkau. Engkau menetap di Yaman ini atau engkau melarikan diri." Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, akhirnya Sufyan Tsauri melarikan diri ke Mekah. Berita sampai pada khalifah. Kata khalifah, "Aku datang ke Mekah tahun ini haji. Saya akan tangkap Sufyan Tsauri. Tebar semua intelijen, tangkap dia, palang di depan pintu Masjidil Haram, dan aku akan menghukumnya di hadapan umat Islam." Sidang jemaah, akhirnya intelijen bergerak. Ketahuanlah ketika Sufyan Tsauri sampai di Mekah, ulama-ulama berkumpul meminta Sufyan Tsauri mengisi pengajian, mengambil ilmu dari Sufyan Tsauri. Kemudian ketika itu kata ulama, "Engkau bagaimana jadinya nih?" "Aku akan pergi," kata Sufyan. "Jangan nanti semua kita ditangkapin gara-gara engkau." "Terus bagaimana cara yang lain?" "Doakan kepada Allah agar Ja'far Al-Mansur tidak bisa masuk kota Mekah ini. Aku tidak mau mendoakan yang buruk-buruk untuk dia." Katanya, "Doakan. Kalau tidak, dia sudah bunuh Imam Abu Hanifah. Dia akan menangkapmu dan membunuhmu." Banyak ulama-ulama yang akan ditangkapin di penjara nanti, di penjara Ja'far Al-Mansur. Datanglah Sufyan Tsauri ke Ka'bah. Dia berdiri di Multazam menghadap ke Ka'bah. Dia angkatlah 2 tangannya. "Ya Allahumma inni aqsamtu bik
Ya Allah, aku bersumpah dan berharap sepenuhnya kepadamu ya Allah, agar Ja'far Al-Mansur tidak masuk ke Mekah ini. Ya Allah, jangan sampai Ja'far Al-Mansur, Khalifah Ja'far Al-Mansur masuk ke wilayah Mekah ini. Dia ulang doanya 3 kali sesuai sunnah Nabi. Sunnah Nabi mengulang doa 3 kali. Maka sidang jemaah sampai di perbatasan Mekah, sesak napas Ja'far Al-Mansur, jatuh dari kudanya, mati dia di perbatasan Mekah. Tidak bisa masuk kota Mekah. Du'aul ulama, du'aul ulama untuk kematian Umara. Jangan main-main. Doa ulama untuk kehancuran Umara. Jika perhitungan sudah putus, ulama berserah diri kepada Allah. Semua usaha tidak lagi membuahkan hasil. Tidak ada cara lain selain menghamba kepada Allah. Jika ulama telah berdoa dengan sepenuh jiwanya, maka berguguranlah para penguasa yang zalim kepada ulama. Itu baru kisah Ja'far Al-Mansur mati hina di perbatasan Mekah, tidak bisa memasuki wilayah suci Mekah. Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair dihukum oleh Hajjaj Yusuf bin Thaqafi, gubernur Mekah. Telah banyak dia memancung leher ulama. Maka ketika itu dipanggil Sa'id bin Jubair. Apa kata Hajjaj? Dengan dialog yang panjang dan panas, kita ambil ujung dialognya. Hai Sa'id, kau pilihlah dengan cara apa aku membunuhmu. Hai Hajjaj, engkau yang mesti memilih. Karena engkau memilih cara membunuhku, sama dengan engkau cara memilih bagaimana cara Allah mengazabmu. Engkau yang mesti memilih. Akhirnya sidang jemaah dibawa keluar, bawa dia keluar. Dia tertawa, Sa'id bin Jubair tertawa. Bawa lagi ke sini. Proses macam-macam. Kesimpulan, ditebaslah leher sahabat Sa'id bin Jubair. Ditebas leher Sa'id bin Jubair. Maka sebelum ditebas Sa'id bin Jubair, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku ulama yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj Yusuf bin Thaqafi. Jangan ada lagi ulama yang dibunuhnya setelahku. Maka setelah kematian Sa'id bin Jubair, selang beberapa bulan Ramadan datang. Ramadan itulah hari kematian Hajjaj Yusuf bin Thaqafi, yang tidak jauh jaraknya dengan Sa'id bin Jubair. Doa ulama, doa ulama untuk kematian Umara boleh dilakukan. Bolehkah kita mendoakan yang buruk-buruk? Kalau itu membuah kebaikan untuk yang terzolimi, untuk umat, maka ulama membolehkannya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa yang memegang amanah umatku terhadap suatu perkara, fasyaqqa alaihim, dia persulit umatku, fashkuk alaih, hancurkan dia. Doa Nabi. Doa Nabi telah mendahului doa ulama. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa saja yang memegang amanah umatku satu perkara, farafiqa bihim, dia berlaku baik untuk umatku, farfuq bih, maka berlaku baiklah untuk dia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
kezoliman kepada sesama manusia, apalagi kepada ulama, akan membuahkan doa yang makbul yang sangat dahsyat, malapetaka pada pelaku kezoliman. Kezoliman yang ketiga, zolim terhadap diri sendiri. Zolim terhadap diri sendiri, sidang jemaah. Hati-hati, jangan seret diri anda pada maksiat. Jangan hancurkan kehidupan anda untuk teraniaya di akhirat. Jangan sampai nanti anda justru sesuai dengan permintaan neraka jahanam. Hal mim mazid, hal mim mazid, hal mim mazid. Tambah ya Allah, tambah ya Allah, tambah ya Allah. Manusia-manusia durhaka yang diminta untuk mengenyangkan api neraka jahanam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hatma. Siapa yang ingin berbuat perbuatan yang soleh-soleh, yang baik-baik, amal soleh, dan hatinya beriman kepada Allah, perbuatan soleh, perbuatan baik diterima syaratnya iman. Wa huwa mu'min fala yakhaf. Jangan sampai anda takut melaksanakan amal soleh kalau ada yang mengancamnya, kalau ada yang menghalanginya. Fala yakhafu zulman wala hatma. Jangan engkau takut kepada kezoliman dalam rangka berbuat soleh. Jangan iman anda mandul karena ketakutan terhadap orang zolim. Jangan amal soleh anda terhenti karena ketakutan kepada orang zolim dan kesulitan-kesulitan. Fala yakhafu zulman wala hatma. Sadaqallahul azim.